Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di episode kedua di podcast Ekotika. Jadi sebelum kita mulai podcastnya nih, mungkin enaknya kita kenalan dulu kali ya. Soalnya kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi eh, aku mau kenalin diri dulu sebelumnya. Aku Bunga Citandayati Putri dari Matematika Angkatan 21 sekaligus dari Divisi Ekotika di Himatika. Dan kenalin, aku Ira dari Angkatan 2021, juga Divisi Ekotika. Nah, sebelumnya itu kita bersama narasumber kita yaitu ada siapa? Silahkan perkenalkan Halo diri. teman-teman, perkenalkan nama saya Peri Gunawan dari Matematika 23. Oke, halo Ferry. Gimana nih kabarnya Ferry? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Mungkin ini kan lagi masa-masa UAS ya. Dari Ferry ini kesibukannya lagi apa sih selain belajar persiapan UAS? Kalau selain belajar buat UAS, tentunya lagi sibuk ikut kepanitiaan sama ikut UKM juga Kak. Oh, kepanitiaan sih ya. Soalnya lagi masa-masa kajian gitu ya, Musyang gitu. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab dari podcast kali ini, mungkin sebelumnya aku mau nyampein dulu dari podcast kali ini tuh topiknya itu adalah kisah membangun usaha rempah klasik di tengah coffee shop yang sedang populer. Mungkin kita langsung aja ya. Langsung aja kali ini kita akan kepoin ceritanya Ferry mengenai usahanya yaitu rempah klasik gitu. Nah, mulai dari awal dulu nih. Bagaimana sih awal mula Ferry mendirikan bisnis ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang usaha rempah klasik ini. Ini tuh emang usaha sendiri atau dari keluarga atau gimana gitu? Silahkan Ferry. Oke, baik, makasih Kak. Jadi kan dulu tuh sebenarnya tuh Peri lulusan angkatan 2022. Nah, selama tahun itu kan ikut seleksi SNMPTN, ternyata belum rezekinya. Terus SBMPTN juga belum rezekinya. Karena emang lagi terkendala ekonomi, jadi memutuskan buat eh, gap year aja gitu setahun. Nah, selama setahun itu tuh eh, apa sih kayak ngerancang plan gimana sih ke depannya Peri mau kuliah atau enggak atau mau kerja atau gimana. Nah, di situ tuh dari orang tua sendiri ngasih saran buat kerja dulu. Nah, ternyata dari saudara jauh itu ada apa sih usaha rempah klasik itu Kak. Tapi cuman saudara tuh kayak ngejalanin usaha itu hanya sekedar buat ngisi kekosongan aja gitu, nggak diseriusin. Nah, saudara Peri itu ngajak ya udah kerja di sini aja gitu buat ngembangin usahanya yaitu rempah klasik. Nah, rempah klasik itu awalnya dari ibunya saudaranya Peri gitu. Nah, dia tuh mulai usahanya dari rumah, cuman ngebuka cabang di food court gitu. Nah, food courtnya itu kalau di Tasik ada namanya food court Asaib. Nah, di sana tuh udah mulai buka sejak tahun 2021 pas pandemi. Nah, tahun 2022 Peri masuk, cuman kan awalnya tuh saudara Peri kayak hanya nggak diseriusin gitu kan usahanya. Nah, pas Peri masuk, jadi mulai dibenahin kayak misalnya pengeluaran dan pemasukan itu sama Peri diatur. Kan di Podwad itu kan bayar lapak ya. Nah, sebelumnya tuh jadi kayak bayar lapak itu ya ya udah bayar lapak aja nggak mikirin pemasukan sama pengeluarannya kayak gimana gitu. Cuman pas Peri masuk mulai dibenahin kayak pengeluaran itu kayak gimana, pemasukannya kayak gimana. Jadi hasilnya dari jualan rempah kelas itu bisa
ngegaji Ferry sendiri kayak gitu. Nah, jadi awalnya sih emang diajarin dulu kayak gimana ya, kayak misalnya proses ngebuat jamunya itu kayak gimana sama saudara Ferry. Karena kan itu turun temurun ya. Terus lama kelamaan pas pertengahan tahun itu mulai dilepas, jadi mulai dipegang sama Ferry sendiri kayak gitu. Nah, sekarang kan udah tahun 2023, Ferry mulai kayak ngebulatin tekad buat kuliah aja deh gitu. Nah, ternyata ambil rezekinya itu ada di Unsud. Cuman karena mungkin masih adaptasi untuk ngebagi waktunya atau kayak gimana, jadi usaha Rempah Klasik ini sekarang balik lagi ke tangan saudara Ferry gitu. Cuman kalau dari Ferry sendiri udah ada rencana buat buka cabang di Purwokerto gitu. Udah ada tempatnya, tinggal nyesuaiin sama jadwal kuliah Ferry sendiri. Wah, berarti keren banget ya kamu bisa mengelola bisnis rempah klasik ini. Keren banget sih. Terus eh, lanjut ya. Nih, kalau misalnya kita lihat kan rempah klasik kan ini termasuk minuman tradisional nih ya kan. Kan sekarang banyak nih minuman-minuman terus coffee shop yang beredar di sekitar kita gitu. Apalagi kita kan sekarang kuliah, mesti kayak nongkrong ke coffee shop gitu-gitu kan. Nah, dari Ferry sendiri kenapa nih tertarik buat terjun ke usaha rempah klasik ini gitu? Boleh Oke, langsung baik. dijawab. Terima kasih. Kenapa tertarik? Karena emang udah jarang banget sih Kak, khususnya di Tasik sendiri yang kayak minuman jamu-jamu kayak gitu hanya ada satu atau dua kedai gitu. Nah, salah satunya itu yang lumayan terkenal itu adanya Rempah Klasik. Nah, Rempah Klasik ini juga kan karena jarang, jadi orang yang mau konsumen yang mau cari itu jadi agak kesulitan gitu. Nah, jadi itu juga bisa jadi target pasarnya, Kak, karena rata-rata konsumen yang datang ke Rempah Klasik itu biasanya kayak orang tua atau rekan-rekan keluarga juga biasanya datang gitu ke food court buat ya sekedar mampir sambil jajan kayak gitu. Tapi selain jamu sama rempah-rempah sendiri, eh, tadi juga punya inovasi lain kan, kayak misalnya mie rempah itu juga bisa jadi salah satu menu favorit yang biasanya dibeli sama anak-anak kuliahan kan. Food court Asaib yang dikelola sama Peri dulu itu kan letaknya itu strategis ya karena dekat Universitas Siliwangi. Jadi rata-rata anak-anak Unsur itu suka nongkrong di food court situ. Wah, berarti jenisnya banyak ya, nggak cuma kayak jamu-jamu doang gitu ya. Iya. Kita boleh nyobain nggak? Boleh kan nanti kalau misalnya Ferry udah buka lagi di sini kayak gitu. Emang lagi ada rencana buat buka gitu, cuman waktunya itu belum kesampaian karena kan baru semester 1 itu lagi sibuk-sibuknya ikut organisasi, belum tugas, belum juga ngapalin buat ya gitulah pokoknya. Kita jadi kepo nih, soalnya tadi kan ada yang apa ya, yang mahasiswa gitu kan yang suka nongkrong juga ternyata di Rempah Klasik itu, jadi kepo sekarang sama rasanya gimana Iya, gitu. aku paling kepo sama mie-nya sih. Pengen banget nyobain nanti ya kalau udah buka cabang di Oke, Purwokerto. kita doain ya. Semoga cabang di Purwokertonya Ya. cepat-cepat dibuka. Amin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Tadi kan Ila bilang itu eh, sekarang ini kan banyak banget ya coffee shop gitu ya, dari mahasiswa sampai yang kayak kerja gitu-gitu tuh pasti nugas atau kerja di coffee shop. Nah, gimana sih caranya Ferry buat apa ya, bersaing gitu, di bersaing dalam hal promosi gitu di apa ya, kalangan coffee shop yang emang banyak banget gitu. Ya kan mungkin strategi buat promosinya itu lebih ke tempat dan suasananya sih. Soalnya kan
rempah klasik sendiri ngusung temanya itu klasik ya. Jadi rata-rata kayak tempatnya itu klasik, kemudian barang-barang yang dipakai buat jualan atau dekorasi juga semuanya serba klasik gitu. Contohnya aja kayak misalnya gelasnya sendiri, Peri pakai gelas yang dari kalau zaman dulu itu yang terbuat dari tanah Oh, kayak Gucci. Oh, Nah iya. itu. berarti estetik banget ya nanti. Bisa banget Ya, dimasukin ke story Instagram Iya, tuh. buat flexing di Instagram. Iya, benar banget. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Pasti kan dari ngejalanin usaha itu kan ada kendalanya nih. Dari Ferry sendiri sih, apa sih yang udah dirasain selama ngejalanin rempah klasik ini dari kendalanya? kalau kendala sih paling dari rasain itu pas pergantian musim ya Kak. Kalau misalnya musim hujan itu rata-rata konsumen itu jadi kayak susah datang karena emang kondisi hujan gitu. Apalagi kan kalau food court itu ngandelinnya kan keramaian gitu dan suasananya juga kan harus kayak cerah, nggak hujan gitu. Nah pernah kan beberapa kali ada masalah di ya gara-gara cuaca juga, jadinya eh, sekitar seminggu kan hujan terus, jadi antara mau tutup atau enggak juga itu jadi kayak bingung. Itu salah satu contoh kendalanya juga. Terus kendala yang selanjutnya juga itu terkait bahan. Kalau misalnya bahan itu kan kalau dari keluarga Ferry sendiri tuh suka ngambilnya itu dari Kalimantan. Jadi diambil dari sana gitu dipakai. Nah, kalau kalau misalnya harus dari lokal dari tempat sendiri itu agak susah buat nyarinya. Contohnya kayak gula semut itu gula semut kalau yang mau paling bagus itu biasanya kita ngambilnya dari Kalimantan. Tuh. Oh, jauh banget ya. Ternyata beli bahan-bahannya aja harus effort gitu loh. Jadi mesti ini enak banget sih. Kalau boleh tahu nih, boleh di-spill nggak menu-menu rempah klasik nih ada apa aja gitu. Terus cara membuatnya di salah satu menunya tuh gimana? Kalau untuk menunya itu ada banyak ya. Contohnya itu kayak kunjaruk, terus ada juga STMJ, ada juga wedang jahe. Nah, yang paling sering kalau buat anak-anak muda atau bapak-bapak itu biasanya mereka pada suka STMJ karena STMJ kan kayak buat ningkatin stamina gitu gitu. Kan bahannya itu terbuat dari susu, telur, jahe sama madu. Nah, itu sebenarnya bahan mentahnya ya, Kak. Kalau untuk bahan matangnya itu kayak jamunya sendiri itu ada resep sendiri. Cuman nggak bisa disetel langsung kayak gitu. Oh iya, oke. Jadi biasanya kalau cara buatnya itu kita buat bahan utamanya itu kayak air jamunya dulu itu di rumah. Nanti kita bawa ke food court. Nah, yang di food court itu yang diolah secara langsung itu biasanya kayak susu, jahe, sama madu itu diolah langsung di situ gitu. Jadi nggak bukan instan. Oh. Oke, tadi kan tuh ada, aku penasaran sih yang, kan ini bukan cuma minuman doang ya, ada menu-menu makanan juga. Nah, menu makanannya itu ada ditambahin apa ya, kayak ingredients apa ya namanya, bahan-bahan dari rempah-rempahnya itu juga atau enggak? Maaf, kok boleh diulang nggak? Putus-putus soalnya. Kayak ini udah kedengaran belum ya, udah aman belum ya? Aman. Aman. Mau nanya, tadi kan kalau di menu-menu itu kan nggak cuman yang apa ya minuman doang ya, yang dari apa namanya bahan-bahan rempahnya. Nah, kalau dari makanan itu nih, itu tuh tetap ada bahan rempah-rempahnya atau enggak ya, Ferry? Kalau untuk keseluruhan yang saset itu biasanya cuma susu doang, Kak. Sisanya kayak jahe, kencur, kunyit itu bahan-bahan rempah asli gitu. Terus tambahannya juga bisa pakai kapulaga
pakai cengkeh, kayak serai juga kita biasanya masukin kayak gitu. Berarti konsepnya itu kayak Warmindo gitu ya, Wak Ferry? Kayaknya enggak deh, Kak. Soalnya ini khusus rempah. Kalau kan tadi Pak sempat bilang ada mie rempah ya. Nah, itu biasanya kita pakai mie sendiri gitu, bikin sendiri. Oh, Cuman berarti itu baru menu baru dan baru keluar di pas dari masuk kerja di situ. kalau boleh tahu nih, kan ini kan jamu ya. Kan biasanya kayak jamu tuh ada sasetan gitu loh. Kalau enggak rempah-rempah sasetan yang bisa dibawa pulang diseduh sendiri. Kalau di usahanya Ferry sendiri di rempah klasik nih ada nggak sih kayak menu yang bisa dibawa pulang gitu. Jadi kita bisa eh, kapan-kapan nih bisa nyeduh sendiri di rumah gitu. Ada nggak? Kalau untuk dibawa pulang itu kayaknya belum ya, Kak. Soalnya kita produk apa sih? Bahannya itu bahan-bahan langsung kayak misalnya cengkeh itu kan cengkeh kering ya. Terus juga kunyit, terus kencur juga itu kan bahan yang nggak bisa maksudnya belum bisa dikeringin kalau produksi sendiri gitu, harus ada produksi dari orang lain. Nah, jadi rata-rata bahannya itu masih fresh. Jadi paling tahan itu sampai 2 hari, Kak. Itu juga harus diangetin. Jadi bisa tahan 2 hari kok kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita pengen banget, kita harus ke tempatnya ya Ke rempah klasik. klasiknya gitu. Sekalian nongkrong Karena Pengen ngerjain aja semua, Kak. kan mungkin bisa jadi apa ya, tren baru gitu yang ngerjain tugas bukan di coffee shop lagi tapi sambil makan gitu ya. iya sambil Apalagi ini kan lagi musim hujan tuh. betul. Karena di Purwokerto juga belum pernah lihat sih yang kayak rempah-rempah kayak gini, minuman rempah. Jadi Iya benar. datang ke sini tuh nyari mau buka usaha apa ya kayak gitu. Masa mau bikin rempah lagi, tapi kan sambil itu tuh sambil analisis gitu. Nyari apa emang di sini ada gitu. Kalau misalnya ada, mungkin kayak ada walaupun sedikit itu bisa jadi peluang usaha kayak gitu. Iya. Tapi sejauh ini sih belum nemu kayak gitu. Boleh langsung dicoba aja sih kalau misalnya ada kesempatan langsung buka cabang di Purwokerto terus nanti kita cobain. Oh ya mungkin ini sekalian info aja kali ya, kan Ferry ini kan udah ada apa ya idenya, udah ada bukti apa ya, bukti barangnya, produknya gitu ya. Mungkin nih Ferry bisa nyobain program mahasiswa wirausaha gitu. Jadi di Unsut ini kan ada yang namanya PMW gitu, mau di Univ ataupun di fakultas gitu. Jadi mungkin nanti Ferry bisa nyobain apa ya, ngajuin proposal di PMW ini. Mungkin di PMW tahun depan kali 2024. Semoga aja nanti proposal yang Ferry ajuin nih kalau mau buka cabang di Purwokerto bisa lulus gitu ya, dan mungkin nanti bisa nempatin kios di gerai PMW gitu. Jadi mungkin nanti Ferry nggak perlu keluar modal untuk tempatnya atau gimana gitu ya. Semoga aja bisa dimanfaatkan lah si PMW ini gitu. Ya, itu sebagai modal utama udah dimodalin sama universitas, dari tinggal buka aja gitu. Betul. Siap. Oke, terus Oke, setelah kita ngobrol santai nih selama beberapa menit sama Ferry, ternyata kita udah di akhir podcast. Nah, belum kita akhiri, mungkin Ferry bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang mau atau
ingin membuka usaha yang baru nih? Mungkin bisa langsung aja. Kalau motivasi secara mendalam sih kalau Ferry sih belum terlalu handal ya, karena sama-sama masih belajar gitu. Mungkin buat teman-teman semuanya yang mau mulai usaha, jangan takut buat memulai, walaupun di awalnya itu kayak sulit banget kayak gitu. Kalau kita tekun, ulet, pasti kedepannya kita bakal dapetin hasil yang maksimal. Jadi jangan ragu buat memulai sesuatu kayak itu. Apalagi kalau kita mau ngejalanin hal yang positif, khususnya buat diri kita sendiri. Oke, mungkin itu tadi motivasi dari Ferry ya. Mungkin dari teman-teman yang dengerin podcast Ekotika ini bisa banget tuh diambil pelajaran dari podcast kita kali ini. Semoga podcast kali ini tuh bermanfaat ya untuk teman-teman Ekotika yang lagi dengerin podcast ini, atau mungkin untuk kita berdua nih yang mau mencoba untuk ngebangun usaha gitu ya. Oke, terima kasih deh untuk dari Ferry sebelum ngakhirin podcast ini, dari Ferry ada closing statement dulu nggak ya? Pokoknya buat teman-teman semua yang mau mulai usaha, semangat, jangan ragu, karena kalau kita ulet, tekun, rajin, suatu saat pasti bakal dapat hasil yang maksimal. Terus buat kakak-kakak juga, makasih banget udah undang ke podcast ini, walaupun masih belajar juga, makasih banyak ya. Kayak kita juga mau ngucapin makasih juga buat Ferry yang udah mau Menjadi narasumber. betul menjadi narasumber, Dan sharing-sharing betul. santai bersama kita. Terus mungkin aku mau ngucapin terima kasih. Terima kasih lagi ya sharing-sharingnya dari Ferry untuk aku dan juga pendengar podcast Ekotika kali ini. Semoga dari sharing-sharing kali ini bisa diambil manfaatnya gitu ya. Mungkin cukup sekian dari podcast Ekotika kali ini. Untuk teman-teman, sampai jumpa di podcast Ekotika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ferry. Ketika